Sidang perihal Fadel Bajide. Fadel hari Rabu. Sudah hadir. Fadel hari Rabu, besok itu pembacaan dakwaan, artinya, tapi itu sidang tertutup ya. Tertutup untuk umum. Fadel nanti apakah dia mengajukan eksepsi atau tidak, saya tidak tahu, karena ada pengacaranya. Mungkin saya tanyakan ke pengacaranya. Yang jelas saya hanya mewakili Nikita dan Laura. Nanti saya lihat kalau memang Laura harus hadir, saya akan hadirkan setelah mendapatkan informasi dari jaksa penuntut umum. Sidangnya hari Rabu seperti itu. Kondisi Laura sendiri saat ini baik secara fisik ataupun psikologis? Insya Allah dalam keadaan sehat, dan dia juga sudah paham bahwa ada proses hukum terhadap ibunya, dan dia support kepada ibunya, dan ini adalah bagian dari perjuangan Niki untuk menegakkan kebenaran dan keadilan seperti itu. Bang, Laura sendiri berarti artinya sudah tahu nih akan sebentar lagi itu akan ada sidang. Tahu lah, bagaimana nggak tahu. Kan kita beritahu dia kalau sudah P21, sudah ditahan dan sebagainya seperti itu. Sudah ada ungkapan dia siap untuk hadir secara langsung dari Laura sendiri. Ini bukan persoalan siap tidak siap, karena dia korban wajib. Nah itu beda ya. Wajib dan siap itu beda. Kalau siap itu bisa saja dia tidak wajib, tapi begitu wajib dia harus hadir. Nah itu persoalannya, perbedaannya di situ ya. Ada kemungkinan Niki dihadirkan di sidang Wajib. Nah ini lagi wajib. Karena apa? Nikita wajib. Nikita itu pelapor. Dia pelapor sebagai ibu yang anaknya menjadi korban. Ya, seperti itu, wajib. Karena laporan itu atas laporan Nikita Mirzani, bukan orang lain yang melaporkan. Ya. Dari pihak kuasa hukum bilang masih mengusahakan damai, Bang. Mungkin sudah ada komunikasi? Saya tidak berkomunikasi, dan bagi saya selama ini itu jarang saya berkomunikasi dengan seseorang yang lagi bermasalah secara hukum. Saya takut salah. Jadi kalaupun nanti dia ingin ketemu saya, mungkin saya arahkan untuk mencari cara atau jalan biar bisa ketemu Nikita, atau setidaknya biar bertemu dengan keluarganya Nikita. Ikhtiarlah di sana, karena saya tidak mungkin tiba-tiba membuat keputusan, nggak mungkin. Jadi kalau dia ingin bertemu, cari jalan ikhtiar, silakan. Nggak ada yang melarang, namanya orang ikhtiar. Tapi Anda harus tahu Nikita tidak ada di Jakarta lagi saat ini ditahan. Bagaimana pintar-pintar Anda bisa bertemu, atau bagaimana Anda mencari jalan supaya bisa ada seseorang yang bisa berkomunikasi dengan Nikita. Jangan mencari pengacaranya, karena pengacaranya tidak mungkin bisa memutuskan. Saya tidak akan memutuskan apapun. Saya hanya berkewajiban mendampingi Laura, mendampingi Nikita. Lain-lain saya tidak akan putuskan seperti itu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Terima kasih teman-teman, dan maaf ya kalau saya orangnya to the point. Itu untuk kepentingan Anda semua, supaya Anda mendapatkan bahan yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara etika profesi ya, dan juga untuk kebaikan, dan juga untuk Anda punya proses, Anda punya media. Jadi besok itu memang benar sudah sidang sesuai dengan jadwal. Itu biasanya sih karena terdakwanya ditahan mungkin jam 10 ke atas. Jadi Nikita nanti besok dari rutan Pondok Bambu dan Ismail dari Cipinang, ya antara jam 10 ke atas ya kita sidang. Dan besok itu adalah pembacaan dakwaan. Artinya pembacaan dakwaan itu adalah hal yang paling penting dalam proses hukum, di mana begitu dakwaan dibacakan, disitulah mulai bergulir proses hukum terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Ismail Marzuki. Apakah ada hal-hal yang akan saya sampaikan secara hukum? Pasti nanti akan saya sampaikan secara resmi pada persidangan Selasa setelah jaksa penuntut umum menyampaikan adanya surat dakwaan ya. Jadi dakwaan dibacakan, nanti dakwaan itu ditanyakan kepada terdakwa Nikita dan Ismail bagaimana tanggapannya. Setelah itu diberikan kepada saya sebagai kuasa hukumnya untuk menyatakan apakah mengajukan eksepsi atau tidak. Saya pasti akan mengajukan eksepsi. Menarik adalah mengajukan eksepsi ini, Bang.
pengadilan. Pasti. Apa sih ini Bang, kalau boleh tahu kita? Jangan, nanti eksepsi itu Anda akan dengarkan pada sidang berikutnya. Yang jelas kita lihat besok pagi dakwaannya seperti apa. Di situ nanti kalau memang dakwaannya ada hal-hal yang saya anggap luar biasa, saya pasti akan menyampaikan sesuatu besok. Bagi saya, karena ini persoalan hukum, saya nggak berani saat ini menyampaikan apapun juga. Jadi biar aja besok bergulir, setelah itu akan saya sampaikan seperti apa ya. Nikita akan dihadirkan atau sebentar? Pasti, karena wajib dihadirkan, semua terdakwa diwajibkan hadir di persidangan supaya dia bisa mendengarkan pembacaan surat dakwaan di hadapan majelis hakim seperti itu. Bang Alur ini kan kemarin juga mengatakan bahwa sudah menemukan klaim itu 4 korban dari Reza Henry. Itu seperti apa? Akan mungkin ke depannya dihadirkan dalam sini juga? Beda persoalannya. Itu persoalan konsumen yang merasa dirugikan. Itu saat ini ada dalam proses penyelidikan di Polda Metro Jaya, ditangani oleh Ditreskrimsus, dan tahapannya biar berproses seperti apa yang harus dilaksanakan oleh penyelidik. Jadi korbannya adalah konsumen, ya, konsumen 4 orang. Bang, tapi kedatangan Niki sudah di ACC oleh pihak kejaksaan atau nantinya akan melalui Zoom? Pasti ada hadir di persidangan, dan yang akan membawa itu jaksanya. Kan dia kan tahanan, jadi tahanan dari pengadilan kan dititipkan di rutan Pondok Bambu. Nanti yang jemput biasanya adalah jaksa penuntut umum, mungkin dari stafnya, untuk membawa terdakwa dari tahanan ke pengadilan. Seperti itu proses hukumnya. Bang, anak-anak support dari keluarga sendiri Niki salah satunya kalau dia akan hadir atau nggak, dia memberi support langsung kepada mama. Saya belum berkomunikasi karena Laura saat ini lagi dalam proses pembelajaran ya. Belum saya berkomunikasi lagi. Tapi yang jelas kalau sama Niki masih komunikasi. Tadi pagi juga sudah ketemu, persiapan untuk sidang besok seperti apa. Saya sampaikan ini dakwaannya, Nik, ada hal-hal yang prinsip yang besok harus kita sampaikan di pengadilan seperti itu. Kita dalam arti ini adalah titik awal untuk terang benderangnya kita akan memberi atau menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di hadapan meja hijau ini. Ya, besok itu kan begitu pembacaan dakwaan Anda bisa mengikuti. Besok itu sidang terbuka untuk umum, Anda teman-teman media boleh hadir, boleh meliput karena tidak ada larangan, karena bukan sidang terkait dengan kasus anak di bawah umur atau kasus pencabulan atau kasus lain yang memang dilarang untuk terbuka untuk umum. Anda boleh hadir, Anda boleh meliput secara live dan sebagainya seperti itu. Silakan hadir, nggak ada masalah. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Kalau dari pihak RG sendiri diwajibkan hadir juga kan, Bang? Nggak ada, kalau dia mau jalan-jalan nggak ada yang larang. Kalau mau jalan-jalan, kita tidak bisa melarang orang yang ingin tamasyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi yang punya hak untuk hadir, diwajibkan hadir.